Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahdatu salisatu. Al-a'malul ibtidaiyatu. Al-wahid al-ahdafu. Yaqdiru talibu ala kitabatil fikrati anil a'malil ibtidaiyati bistikhdami tarkibil nahwi salih. B. Al-kifa'atu asasiyatu. Al-asasiyatu yusabbu talibu afkarahum wa tatwiruha fi kitabatil a'malil ibtidaiyati bistikhdami tarkibil adadi wal ma'dudi wal idadi tartib. Judul ketiga, pekerjaan yang diinginkan. A. Tujuan. Siswa mampu menulis paragraf pekerjaan yang diusahakan dengan menggunakan susunan yang bagus. B. Kemampuan dasar. Siswa mampu mencurahkan isi pikirannya dan mengembangkannya pada pekerjaan yang diinginkan dengan menggunakan susunan bilangan dan yang dibilang dan bilangan yang berurut. Bagian ja yaitu al-mu'syirat, artinya indikator. Yang pertama, ayyaqdirat talibu ala talkhisil mafhumi an kitabatil faqrati bi qira'atin nasi anit-talkhi. Artinya, siswa mampu meringkas paragraf tulisan dengan teks bacaan. Yang kedua, ayyaqdirat talibu ala tatbiqi kitabatil faqrati wa tadwiriha allati takhtawi ala muhtawiyati wal muqadiriha wal khutwati minal a'malil ibtidaiyati. Artinya, siswa mampu menerapkan paragraf tulisan dan mengembangkannya di kandungannya dan menguasainya dan langkah-langkahnya. Yang ketiga, ayyaqdirat talibu ala taqwini kitabatil faqrati anil a'malil ibtidaiyati bil adadil ma'dudi wa tartibi. Artinya, siswa mampu menyimpulkan paragraf tulisan dari pekerjaan diinginkan dari bilangan dan yang terbilang dan bilangan yang beruntun. Dan al-mufradatu jadidatu tusyaidu fahmat talibi linnasi wal ibarat. Artinya, kosakata baru yang membantu pemahaman siswa untuk teks dan ibarat. Al-adah bilangan. Wahidun 1, isnain 2, salasun 3, arbaun 4, khamsun 5, situn 6, sab'un 7, samaniyun 8, tis'un 9, ashrun 10. Habis itu at-tartib. Urutan. Awal yang pertama, sani yang kedua, salis yang ketiga, rabe yang keempat, kamis yang kelima, sadis yang keenam, sabe yang ketujuh, samin yang kedelapan, tase yang kesembilan, asyir yang ke-10. Habis itu al-qusur. Bagian. Nisfu setengah, sulus sepertiga, rubu seperempat, kumus seperlima, sudus seperenam, syur sepuluh. Habis itu asakal. Bentuk musallas segitiga, mufruti kerucut, mustadiri bulat, korawi bundar, mustatil panjang, ustawani bulat turak, mukaab kubus. Ha at-tarkib. Kaidah adat ma'dud, bilangan dan yang dibilang. Nah, di sini adalah kaidah menjelaskan tentang penggunaan bilangan dan yang dibilang. Nah, untuk bilangan terbagi menjadi 3 kaidah.
dari nomor 1 sampai 2, 3 sampai 10, dan puluhan 20. Nah, untuk kaidah yang pertama dari nomor 1 dan 2 untuk muzakkar dan muannas, contoh qalamun wahidun dan saburatun wahidatun. Nah, untuk bilangan 1 dan 2 ini ketika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muzakkar. Begitu juga muannas, ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya muzakkar. Contohnya qalamun wahidun. Qalamun yang artinya satu pulpen. Qalamun di sana ma'dudnya berbentuk muzakkar, dan wahidun adatnya mengikuti juga dengan ma'dudnya, yaitu muzakkar. Begitu juga dengan yang muannas, saburatun wahidatun, satu papan tulis. Nah, lanjut ke kaidah yang kedua dari bilangan 3 sampai 10. Nah, untuk kaidah yang kedua ini berbeda. Kita contohkan salah satu aklamun, 3 pulpen. Nah, untuk adat dan ma'adud dari bilangan 3 sampai 10 ini berlawanan. Ketika adatnya muannas, maka ma'adudnya muzakkar. Seperti contoh di dalam tabel, salah satu aklamin. Salah satu itu 3-nya itu muannas, ditandai dengan ta marbutah. Aklaminnya, pulpennya ditandai dengan muzakkar. Jadi untuk bilangan 3 dan 10, apabila ma'dudnya itu muzakkar, maka adatnya itu bilangannya itu muannas. Contoh muannas, salasun saburatun, 3 papan tulis. Nah, di salah satu saburatun itu adatnya itu muzakkar, sedangkan saburatin ma'adudnya itu muannas. Lanjut ke kaidah yang ketiga, 20. Maksudnya 20 ini puluhan, baik itu 20, 30, 40, 50 sampai seterusnya. Contoh yang muzakkar, isyruna qalaman. Yang muannas, isyruna saburatan. Nah, untuk bilangan puluhan ini tidak ada perubahan terjadi pada adatnya, walaupun ma'adudnya muzakkar atau muannas. Di contoh tadi, isyruna qalaman, 20 pulpen. Nah, qalaman di sana muzakkar, sedangkan isyruna di sana muzakkar juga, tetapi tidak ada perubahan. Untuk contoh muannas, isyruna saburatan. Nah, di ma'dudnya yang dibilangnya sana tuh saburatan, muannas dengan ditandai dengan ta marbutah. Untuk adatnya isyruna tidak ada perubahan juga. Jadi untuk bilangan puluhan ini tidak terjadi perubahan untuk adatnya, walaupun ma'dudnya itu muannas atau muzakkar. Lanjut ke kaidah adadut tartibi, bilangan yang berurutan. Untuk bilangan yang berurutan ini terbagi menjadi 2 kaidah, dari 1 sampai 10, dan yang kedua 20 atau puluhan. Kaidah yang pertama dari angka 1 sampai 10. Nah, untuk yang muzakkar contohnya ad-darsul awal, dan untuk yang muannas contohnya as-safwatul ula. Nah, untuk adat tartibi ini, bilangan yang berurutan ini, kaidahnya tuh sama dengan adat dan ma'dud yang untuk bilangan 1 dan 2, yaitu ma'dudnya di sini ad-darsunya itu muzakkar, maka adatnya itu muzakkar juga al-awwal. Contohnya tadi ad-darsul awal, ad-darsulnya tuh ma'dudnya itu
muzakkar. Al awalnya tuh muzakkar juga, jadi mengikuti juga. Contoh lain, ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Untuk contoh yang muannas, as-safwatul ula. Nah, di sini ma'dudnya itu muannas, safwatul ula. Maka untuk bilangan berurutannya nih, yang asalnya muzakkarnya al awal dirubah menjadi adat yang muannas. Bentuk adat awal yang muannas yaitu al ula, as-safwatul ula, lembar yang pertama. Contoh yang kedua, as-safwatus salisah, lembar yang ketiga. Nah, yang terjadi perubahan di as-safwatus salisah di sini adalah dengan menambahkan kalimat as-salis dengan tak marbutah. Jadi adatnya ini mengikuti ma'dudnya. Lanjut ke kaidah yang kedua, 20. Maksudnya 20 ini bilangan puluhan. Contohnya untuk muzakkar ad-darsul 20, untuk muannas as-safwatul 20. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa ketika adatnya itu baik muzakkar atau muannas, maka ma'dudnya di sana tuh tidak terjadi perubahan. Dan contoh tadi ad-darsul 20, pelajaran yang ke-20. Untuk contoh yang muannasnya as-safwatul 20, lembar yang ke-20. Jadi untuk adat di sini bilangan puluhan tidak ada terjadi perubahan baik ketika muzakkar atau muannas.